Baiklah, kita ketemu dalam kuliah daring, kuliah online studi kelayakan bisnis, SKB. Sebelum kita lebih jauh membahasnya, diharapkan Anda untuk klik subscribe dan tanda loncengnya di channel YouTube ini untuk tidak tertinggal mengakses YouTube kami berikutnya, khususnya untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Mudah-mudahan dapat membantu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Studi kelayakan bisnis. Buku pegangan kita adalah 1. Studi kelayakan bisnis oleh Husein Umar. Kedua, studi kelayakan bisnis pendekatan praktis oleh Dr. Sulianto. Dan ketiga, studi kelayakan bisnis, teori dan pembuatan proposal kelayakan oleh Dr. Andes Jumingan SEMM MSI yang ingin memperdalam materi kuliah studi kelayakan bisnis dan mengetahui lebih jauh atau lebih rinci, silahkan memiliki buku-buku tersebut sebagai referensi pelaksanaannya. Studi kelayakan bisnis, kuliah 1 pendahuluan. Studi kelayakan bisnis adalah disiplin ilmu terapan, menyangkut ilmu manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen SDM, ilmu hukum, dan disiplin ilmu lainnya yang terkait. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian. Kita pisah studi, kelayakan, dan bisnis. Studi adalah usaha sadar untuk mempelajari, meneliti, menyelidiki, membaca, menganalisis, menanyakan, merenungkan, membandingkan, memikirkan, atau merefleksi secara mendalam serta seksama tentang sesuatu hal yang menjadi objek pengamatan. Studi adalah kajian, telaahan, penelitian, penyelidikan ilmiah, pendekatan untuk meneliti suatu gejala dengan menganalisis secara mendalam, menyeluruh, dan utuh. Kelayakan berarti segala sesuatu dari objek pengamatan yang bersifat wajar, benar, dapat diterima, dapat diperoleh, dapat diselesaikan, dapat dicapai, dapat dikerjakan, atau dapat memberikan kepuasan atau kenikmatan pada si pengamat. Kelayakan adalah sesuatu yang wajar, pantas, dan patut untuk dikerjakan. Bisnis dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam perniagaan, produsen, pedagang, konsumen, atau lingkungan industri dalam rangka memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Bisnis kata dasarnya dalam bahasa Inggris busy. Busy itu sibuk, sibuk kerja, sibuk beraktivitas yang menghasilkan, yang menguntungkan, yang ada manfaatnya. Itu bisnis, kesibukan.
Motivasi bisnis. Motivasi kegiatan bisnis adalah laba. Laba didefinisikan sebagai perbedaan positif antara penghasilan dengan biaya yang dikeluarkan, dan atau sebaliknya adalah rugi. Karena kegiatan bisnis yang menjadi sasaran adalah laba, maka siapapun yang melaksanakan bisnis paling tidak harus mengetahui bagaimana cara menghitung laba dan mengetahui perhitungan neraca. Nanti kita lanjutkan. Perusahaan. Perusahaan dapat diartikan sebagai sebuah organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang atau jasa yang diperuntukkan bagi pemuasan kebutuhan para pembeli serta diharapkan memberikan laba kepada pemiliknya. Penggolongan studi kelayakan bisnis. Satu, berorientasi pada sosial, non-laba. Proyek-proyek pemerintah, bangun jalan layang, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang sekarang sedang dikerjakan, dan lain-lain. Dan itu dihitung kelayakannya dari skala ekonomi dan sosial. Kedua, berorientasi pada laba. Dan studi kelayakan bisnis yang kita pelajari ini orientasinya adalah laba. Berarti hitung-hitungan studi kelayakan kita berfokus pada laba. Laba dari suatu bisnis. Pentingnya studi kelayakan bisnis ini disusun karena adanya keinginan membuat usaha baru, atau untuk pengembangan usaha, atau karena terbatasnya sumber daya dan dana, sehingga diperlukan suatu bisnis agar dananya dapat kumpul, dananya bisa terhimpun, atau adanya keinginan untuk memaksimasi laba, meningkatkan laba, atau kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dari uraian-uraian sebelumnya dapat digambarkan bahwa definisi studi kelayakan bisnis adalah: 1. Studi kelayakan merupakan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak. Sebuah ide bisnis dinyatakan layak untuk dilaksanakan jika ide tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak, stakeholder, dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan. Definisi studi kelayakan bisnis kedua adalah: studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi, budaya, pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangan yang digunakan sebagai dasar penelitian studi kelayakan, dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan, ditunda, atau bahkan tidak dijalankan. Yang membutuhkan studi kelayakan bisnis: 1. Pelaku bisnis atau investor. Kedua, pihak kreditur. Ketiga, pihak pemerintah. Keempat, pihak masyarakat, dan lain-lain pihak. Pelaku bisnis atau investor. Pihak
pelaku atau pemilik bisnis dan pihak investor memiliki kepentingan terhadap studi kelayakan bisnis, khususnya sebagai jaminan bahwa akan ada kemungkinan pemasukan profit yang besar melalui sebuah usaha studi kelayakan bisnis yang sudah dijalankan. Kepentingan utamanya tak lain bagaimana modal bisa dikembalikan dengan segera serta memperoleh keuntungan yang besar dari sebuah usaha yang dijalankan. Lembaga keuangan atau kreditor. Pihak kreditor atau pemberi kredit yang biasanya dijalankan oleh pihak perbankan juga memiliki kepentingan dalam upaya studi kelayakan bisnis tersebut, yakni kepentingan akan jaminan keamanan dan kelancaran pengembalian modal yang dilakukan dengan cara kredit oleh para pelaku bisnis. Kepercayaan dari pihak kreditor terhadap pengembalian dana salah satunya dipengaruhi dari adanya studi kelayakan bisnis. Pihak pemerintah, studi kelayakan bisnis juga sangat dibutuhkan oleh pihak pemerintah terhadap sebuah upaya bisnis yang dijalankan. Beberapa kepentingan pemerintah terkait adanya upaya tersebut adalah bagaimana peluang kerja akan muncul dengan adanya sebuah perusahaan baru yang muncul. Upaya penghematan devisa serta pendapatan dari masyarakat yang diharapkan mampu meningkat dengan baik. Pihak masyarakat. Masyarakat juga memiliki kepentingan yang cukup besar terhadap studi kelayakan bisnis yang ada pada sebuah perusahaan. Di antaranya yang paling utama adalah di bidang ekonomi. Bagaimana kehadiran sebuah usaha bisnis mampu berdampak positif bagi kondisi ekonomi masyarakat sekitar, misalnya melalui penerimaan tenaga kerja. Kepentingan lingkungan juga perlu diperhatikan, layak tidaknya, aman tidaknya sebuah usaha bisnis yang dijalankan terhadap kondisi masyarakat sekitar. Definisi neraca. Neraca adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menggambarkan posisi kekayaan yang dimiliki oleh suatu badan usaha yang tampak dalam posisi aktiva dan sumber kekayaannya yang digambarkan dalam posisi pasifa dan modal. Jadi harus diingat, harus masuk dalam pola pikir kita. Kalau kita mau tahu neraca, memahami neraca, bahwa sebelah kiri adalah aktiva dan sebelah kanan adalah pasifa dan modal atau hutang dan modal. Definisi laba rugi. Laporan laba rugi dalam bahasa Inggrisnya income statement atau profit and loss statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menyebarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu profit, suatu laba bersih. Untuk memahami neraca dan laporan laba rugi, di sini dibuat soal latihan dan jawabnya. Untuk soal sangat mudah untuk dijawab kalau kita paham.
betul-betul mudah. Cuma kalau belum paham, sepertinya jelimet, sepertinya rumit. Padahal ini soal sederhana, tidak sulit dan mudah. Kita lihat. Total aktiva 1 Januari 2002 100.000. Dan pada tanggal 31 Desember 2002 124.000. Selama tahun 2002 transaksi penjualannya 354.000. Dengan membagi keuntungan pada tahun itu sebesar 4.000. Biaya operasi yang tidak termasuk harga pokok penjualan adalah 200.000. Total hutang pada 1 Januari 2002 40.000. Dan pada 31 Desember 2002 55.000. Selama tahun 2002 tidak ada penambahan modal. Hitunglah modal pada 1 Januari 2002 dan pada 31 Desember 2002. Kedua, harga pokok penjualan pada tahun 2002. Mari kita jawab. Baca soal yang teliti. Di soal itu ada 2 neraca. Neraca tanggal 1 Desember dan neraca tanggal 31 Desember. Selanjutnya kita buat format neracanya. Dan kita buat pula format perhitungan laba rugi tahun 2002. Seperti ini. Di neraca, di sebelah kiri ada aktiva. Dan di sebelah kanannya ada hutang dan modal atau pasiva dan modal. Neraca pasti seperti ini. Berikut format laba rugi. Di baris atas ada penjualan. Di bawah penjualan ada harga pokok. Penjualan dikurangi harga pokok adalah laba kotor. Laba kotor dikurangi biaya operasi adalah laba bersih. Paham? Setelah kita buat formatnya, kita isi angka-angkanya yang diambil dari soal. Aktivanya berapa, hutangnya berapa, sehingga terlihat modalnya jadi berapa. Dari neraca yang sudah jadi, kita bisa lihat ada perubahan modal. Sebelumnya di neraca 1 Januari 60.000 dan sesudahnya 31 Desember 2002 modalnya menjadi 69.000. Ini berarti ada laba yang belum dibagi 9.000, yaitu 69.000 dikurangi 60.000. Selanjutnya kita lihat di soal. Ada pembagian laba pada tahun itu sebesar 4.000. Berarti perusahaan itu labanya sebesar 13.000. 4.000 yang sudah dibagi, lihat soal, dan 9.000 dari perbedaan modal di neraca. Paham? Kalau sudah tahu laba bersihnya 13.000, lalu kita tahu biaya operasi 200.000, kita lanjutkan mencari laba kotor, dan laba 13.000 itu kita letakkan pada keuntungan bersih. Lihat format laba rugi. Dari 13.000 keuntungan, biaya operasinya 200.000, kita bisa tahu laba kotornya adalah 213.000.
Kalau kita sudah tahu laba kotornya 213.000 dan kita tahu penjualan adalah 354.000, lihat di soal, sehingga kita bisa menghitung harga pokok penjualan sebesar 141.000. Selanjutnya ini ada soal latihan. Anda jawab di rumah, Anda kutak-kutik, Anda pahami, coba Anda buat dan dikumpulkan. Kirim ke email dedinurdin12334@gmail.com. Selanjutnya ini ada tugas kelompok menyusun paper dan presentasi. Setiap kelompok terdiri dari paling banyak 4 orang. Paper minimal 8 halaman, maksimum 10 halaman. Judul paper sesuai daftar, ditik rapi dengan Microsoft Word, tipe hurufnya Times New Roman ukuran 12, jarak spasinya 1,5, dikirim ke email dedinurdin1234@gmail.com, dipresentasikan dalam YouTube. Kalau tulisannya bagus, papernya bagus, akan kita masukkan ke dalam jurnal ilmiah, dan pesunnya adalah saya, Dedi Nurdin, dan Anda sebagai penyusun berikutnya. Ini sistematika penulisan paper. Pendahuluan, latar belakang penulisan, tujuan penulisan. Bab berikutnya, bab kedua adalah kajian pustaka. Diambil dari literatur yang jelas, bukunya apa, pengarangnya siapa, dan halaman berapa. Bab ketiga adalah metode penulisan. Bab keempat adalah hasil dan pembahasan. Bab yang kelima, simpulan dan saran. Ini judul-judul pilihannya. Masing-masing kelompok satu judul. Tidak boleh ada kelompok yang judulnya sama. Jadi satu kelompok satu judul. Untuk pengaturannya silakan berhubungan dengan ketua kelas. Demikian kuliah kita pertama untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Akan kita lanjutkan nanti dengan kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau Anda senang, Anda suka, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.